Berterima kasih kami untuk kebaikan-Mu Tuhan. Sebab karya salib-Mu menyelamatkan kami. Kau menebus akan hidup kami. Kau membuat kami hidup di bumi seperti di sorga. Bahkan Kau menjanjikan kepada kami selepas kami hidup di bumi, tersedia sorga Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami dan sisi keluarga kami akan beribadah dan terus mencari wajah Tuhan. Hidup di dalam kebenaran firman-Nya, hidup jadi pelaku firman-Nya. Hidup bersih, tulus, jujur, dan berkualitas di muka bumi ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semua. Sepatah kata firman-Mu cukup bagi kami. Anugerahkan roh hikmat, pengertian, pengenalan yang benar akan Kau di tengah-tengah kami. Dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Izin saya buka maskernya karena berembun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema firman Tuhan adalah lebih dari pemenang. Katakan kiri kananmu, kamu lebih dari pemenang. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menurut perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua Allah mengalahkan dunia. Sama-sama katakan mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Sama-sama katakan iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sama-sama katakan amin. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kata lebih dari pemenang adalah milik anak-anak Tuhan. Hanya anak-anak Tuhan yang terlahir lebih dari pemenang.
Benih dan kodrati dari Yesus Kristus ini masuk di dalam hidup kita melalui impartasi roh. Roh yang membangkitkan Yesus dari sorga turun, kemudian masuk ke darah perawan yang kita rayakan setiap Desember menjadi perayaan kelahiran Yesus, yaitu Natal. Roh yang sama yang Tuhan minta sebelum dia menyelesaikan tugas akhirnya, mati dan bangkit dan memberi keselamatan bagi sisi dunia ini, baik terbelah dari atas ke bawah. Roh para nabi ini masuk kepada setiap orang yang dilahirkan di dalam Yesus. Roh para nabi inilah yang harus kita jagai di dalam diri kita. Karena itulah kita harus hidup kudus, karena roh yang kudus ini berdiam di dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kitab suci berkata kita jangan hidup serupa dengan dunia ini. Karena kalau kita hidup serupa, kita kembali ke dunia. Kita menjadi sama dengan dunia, kita lari dari kodrati sebagai anak-anak Tuhan. Kita bukan lebih dari pemenang. Kita pasti hidup sama dengan dunia. Dunia penuh dengan kekalahan. Dunia penuh dengan hidup dendam, balas membalas, benci membenci, fitnah memfitnah. Dunia penuh dengan segala kemurkaan. Kita tidak boleh ambil bagian itu karena Yesus membawa kita masuk di jalan kasih-Nya. Jalan kasih itulah jalan pendamaian. Jalan kasih itulah jalan untuk bisa mengerti kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, mau mengampuni, mau memberi, bahkan yang kita punya pada dimensi tingkatan yang lebih berkualitas di dalam kekristenan ini, yang kita mau makan, yang kita perlu, terkadang Tuhan minta untuk kita serahkan kepada orang-orang yang lebih perlu. Karena itulah kasih itu sungguh luar biasa di dalam kekristenan ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apa ciri khas anak-anak Allah? Apa ciri khas anak-anak Tuhan yang lebih dari pemenangan? Yang lebih dari pemenang ini? Yang pertama, mereka mengasihi Tuhan. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, tidak mungkin kita jadi pemenang. Dan tidak mungkin akan ada kemenangan tanpa kita mengasihi Tuhan. Ibrani 11 berkata tentang iman. Kita belajar melihat hidup Musa 40 tahun, kitab suci berkata dia berkuasa dalam perkataan, berkuasa dalam perbuatan. Bagaimana mungkin tiba-tiba satu hasrat ingin berbuat baik kepada bangsa Israel, bangsa di mana dia dilahirkan. Oleh karena keinginan berbuat baik ini, justru Tuhan mengizinkan bangsa Israel sendiri yang membuat Musa ketakutan, akhirnya melarikan diri dari Mesir, meninggalkan tata Mesir. 40 tahun di padang gurun, pergi hanya untuk apa? Untuk menemukan Tuhan, untuk menemukan kasih Tuhan, didewasakan di padang gurun. Di sana dia bisa melihat bahwa pilihannya untuk memilih Tuhan dan meninggalkan tata Mesir adalah tepat. Umur 80, seorang Musa baru memasuki pelayanan. Dan selama 40 tahun dia bisa melihat hidup kekristenan ini tidak mudah, Bapak Ibu. Lihat Musa, dikatakan hatinya digusarkan hingga dia teledor dengan perkataan. Dia mengetuk batu itu keluar air. Nggak salah semua mukjizatnya, yang menjadi salah adalah hatinya. Kenapa? Karena Tuhan ingin hati kita ini selalu kudus, karena tempat berdiamnya Roh Kudus Tuhan. Karena Musa mulai pahit hati, Tuhan hentikan dia tidak masuk ke Kanaan. Kenapa? Karena Kanaan adalah tempat generasi baru. Kita inilah generasi baru. Katakan kiri kananmu, kamu adalah generasi baru dari Tuhan. Kalau dulu untuk masuk ke Kanaan harus disunat secara lahiriah, kemudian Yesus mati, lahiriahnya sudah dibayar lunas. Sekarang sunatnya bukan lagi sunat lahiriah, sunat fisik. Sunatnya adalah sunat hati. Jadi kita ini di dalam kekristenan ini yang harus dikelola adalah sisi dalamnya yang lebih utama. Sisi dalam ini terpenting di dalam kekristenan ini supaya apa? Supaya jangan sampai di dalamnya penuh kejahatan, penuh kekotoran dan semua hal yang mendukakan roh. Karena tanpa kita bisa mengerti isi dalam manusia Kristus kita sudah pasti jadi generasi yang penuh dengan kekalahan. Tapi kalau manusia dalamnya kuat, mau mengalami seperti apapun, kalau Bapak Ibu baca kitab suci nanti coba ditelaah, diteliti, diterawang, seakan-akan ada di dalam kitab suci, baru bisa memahami kitab suci itu luar biasa. Contohnya Yusuf. Yusuf ketika itu ditaksir sama siapa? Istri Potifar, kita panggil Tante Pot ya. Yusuf yang ganteng, yang penuh dengan roh Tuhan, ditaksir. Kemudian diajak
diajak mesum, diajak berzina, diajak untuk berbuat sesuatu yang akan membuat roh Tuhan itu keluar dari Yusuf. Yusuf mau enggak? Yusuf enggak mau. Kenapa? Sekalipun tante pot seksi, aroma parfumnya mungkin 7 bunga, 7 rasa, 7 rupa. Mungkin dia sudah cat kukunya, sudah pakai yang terbaik. Salonnya juga mungkin keren. Pakai baju seksi mungkin. Yusuf enggak tertarik. Kenapa? Katakan kiri kananmu. Sudah tua milik orang, enggak usah direbut. Haleluya. Amin. Sudah tua, melanggar firman, punya orang, ngapain direbut? Dunia masih punya banyak wanita tersedia. Anak-anak muda, hindari perselingkuhan. Kaum pria, hindari perselingkuhan. Amin. Kayak nggak punya pilihan aja. Yusuf nggak mau. Apa yang dilakukan Tante Pot? Dia undang Yusuf datang sendiri. Karena itulah dalam kekristenan ini pelayanan nggak boleh sendiri-sendiri. Kemana-mana harus ada pengawal. Saya dapat cerita dari golongan-golongan pejabat, saudara. Gara-gara cerita ini saya melarikan diri dari ruangan pertemuan Bapak Wali Kota dan beberapa pejabat besar Dewan Kota. Dikatakan gini, Pak Johan, semangatnya hebat, kita salut. Tapi nanti kalau udah menikah berubah nggak ya? Saya bilang, saya orang yang sama kok berubah. Loh, jangan ngomong dulu Pak. Soalnya gini, kita nih kalau perang saudara, nggak ada yang bisa ngalahkan. Kenapa? Lebih dari pemenang. Kenapa? Rata-rata punya roh panglimanya. Perang, menang. Wih, kerja, bisnis, cuan gede, untung gede. Beli rumah banyak, beli mobil banyak. Padahal pakainya cuma satu, tapi karena roh panglima ini pengennya lebih dari semua yang ada. Hampir semua orang anak Tuhan tuh punya roh panglima. Makanya banyak sekali di dalam perjalanan kekristenan ini kita diberi anugerah sampai disemangati, dimotivasi. Lihat mobil orang, aku mau Tuhan, tumpang tangan. Kurang afdol kasih minyak, mobil orang berminyak. Berharap mobilnya orang, mobil tetangga itu nanti terimpartasi jadi milik kita. Lihat gedong dalam nama Yesus, nanti gereja kita pindah gedong yang besar. Ya. Sah-sah aja lah, itu nggak salah lah, itu namanya beriman. Tapi jangan sampai kelewatan. Semua yang berlebihan itu nggak baik. Itulah konsekuensi roh panglima. Semangatnya besar dan imannya pengen segera berbuah. Kita pokoknya pengen yang lebih dari pemenang. Salah enggak? Enggak salah. Itu sah-sah aja. Maka kemudian mereka bercerita kepada saya gini, orang hebat bisa buat apa saja. Bahkan presiden sekalipun, bahkan raja-raja sekalipun, bahkan pejabat besar sekalipun, bahkan jenderal besar sekalipun, dia bisa buat apa saja. Tapi sampai di rumah, dia akan takluk dan tunduk. Kenapa? Karena roh panglimanya kalah, di rumahnya ada pang 6. Ngerti saudara? Yes, maju. Sekali pang 6 berkata, enggak gitu deh Pak, langsung berubah semua. Ya. Maka di akhir zaman ini, Tuhan sedang mengejar para pang 6. Untuk menjadi istri-istri yang penolong sepadan. Penjinakan dari Tuhan sedang melanda sisi dunia ini. Kenapa? Karena bencana di dalam kekristenan ini terjadinya oleh karena banyak pang 6 yang tidak bijaksana. Jadi lihat kiri kananmu, tunjuk pakai jari nabianya, jadilah pang 6 yang bijaksana. Haleluya, amin. Nah, ciri khas anak-anak Tuhan ini, selain mengasihi Tuhan, dia menuruti perintah-perintahnya. Ini yang paling penting sih sebenarnya. Banyak kali kita baca firman, kita dengar khotbah, tapi kita keluar dari pintu gereja, kita lagi ingat bahwa semua hidup kita ini sudah ada role-nya, ada tatanannya, semua sudah ada norma etika surgawinya yang ditulis di dalam catatan Injil. Kita nggak pernah mau lakukan itu. Kenapa? Karena pikiran perasaan kita ini masih mendera hidup kita tidak sepenuhnya dengan Tuhan. Kenapa? Karena kasih kita sama Tuhan itu masih ukurannya kecil. Semua orang-orang yang punya roh dari pemenang, kalau kita telaah, Yusuf ketika diajak berzina, dia balik badan. Tante Pot pegang bajunya, kukunya yang tajam itu ada roh kucingnya, saudara. Cret, belakangnya itu luka, bajunya tertinggal. Yusuf kabur. Gara-gara ada bekas luka di belakang, si Om Potifar jadi ngamuk, Yusuf dibuang ke penjara. Jadi
Jangan terikat hal-hal lahiriah. Tidak semua yang nampak itu kebenaran, Bapak Ibu. Kenapa? Karena lihat bekas cakaran Yusuf itu kan, loh lihat tuh, dia mau menodai aku, dia mau berbuat mesum, dia mau memperkosa aku, ada bekas cakaran di punggungnya. Karena kalau kita tidak punya roh bijaksana, akan kemakan emosi. Semua anak-anak Tuhan yang cepat emosi, tidak berkiblat pada buah roh kesabaran, akan cepat terima absintus. Roh yang memahitkan, roh yang dijalakan seperti penyakit kanker, itu bisa gampang sekali masuk dalam hidup kita berupa sedap-sedapan. Kita benci sama orang yang kita belum kenal. Kita percaya omongan negatif, fitnahan, kita percaya gosip-gosip murahan. Kenapa? Karena kita tidak punya roh yang bijaksana, karena hati kita tidak jaga. Inilah yang menghancurkan generasi kehidupan anak-anak Tuhan di akhir zaman. Karena itulah kalau kita baca nubuatan Nabi Yesaya, Yesus dikatakan apa? Penasihat yang ajaib. Kita perlu hal seperti ini di dalam kekristenan ini. Orang-orang yang kalau kita ajak bicara, kita mendengar nasihat ajaib dari Tuhan itu masuk. Kita mendengar perkataan kasih itu tidak membuai, tidak membuat kita bergantung. Tapi kata-kata teguran keras, makanan keras itu membuat kita mandiri, dewasa, sadar, berbalik ke Tuhan. Dan balik membahagiakan keluarga. Kita perlu roh-roh yang seperti ini, Bapak Ibu. Saya dapat cerita, bulan ketiga saya mengisi KKR LDS di Surabaya. Tuhan perintahkan saya kembali ke Surabaya membuat KKR LDS. Bulan ketiga kemarin kami kedatangan hamba Tuhan dari Australia. Jadi dia berkata, Pastor Johan khotbah 25 menit, saya 15 menit. Kalau Pastor Johan khotbah 30 menit, saya 10 menit. Saya kurangi khotbah saya mungkin hanya 20 menit kurang. Tetapi karena altar itu diurapi Tuhan dengan hadiratnya yang luar biasa. Ini hamba Tuhan ngomong gak berhenti-berhenti. Kan apa? Nyaman dan enak. Karena semua anak-anak Tuhan tuh haus lapar akan Tuhan. Jadi dia khotbah lebih dari 40 menit. Wow, saya berkata dahsyat. Hal ini gak lumrah di dalam kekristenan. Gak banyak orang kayak Pak Johan merasa bahwa hidup ini harus berlaku mengasihi Tuhan, ikuti perintahnya. Karena gereja ini kepalanya itu bukan pendeta. Kepala gereja, pemilik gereja ini adalah Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja. Jadi kita jangan pernah mau di dalam hidup ini membatasi roh Tuhan karena kita merasa ini gerejaku loh, ya. Ini pendetaku loh ya. Ini dominasiku, ini doktrin kami loh ya. Itu penyesatan yang tanpa sadar Tuhan memutarbalikkan pemahaman perintah-perintah Tuhan. Yang saya buat adalah silakan punya Tuhan terus. Kemudian altar saya tarik mundur, dia tarik saya, doakan Pastor Johan. Saya turun ke bawah, saya belum mendoakan orang, tapi di sebelah sisi panggung sebelah kanan Tuhan suruh saya turun. Di situ ada beberapa kepala persekutuan doa, ketua persekutuan doa, orang-orang yang memiliki persekutuan doa di kota Surabaya, termasuk generasi senior yang saya daulat juga untuk berdoa buat umat Tuhan yang hadir ramai sekali di KKR Desember kemarin. Jadi ketika mereka turun, lalu tiba-tiba roh Tuhan hingga ke saya, pengurapan Tuhan yang kuat itu turun. Saya turun berjalan dan Tuhan berkata, doakan hamba-hamba yang senior ini. Saya cuma angkat tangan, lalu bisiki, tante, ayo angkat tangannya. Dia merasakan sesuatu, gelombang kuasa roh turun kuat sekali sampai gemetaran. Nah inilah yang dia kembalikan ke kami jadi kesaksian yang memberkati. Salah satu wanita pemilik persekutuan doa besar di Surabaya, seorang senior yang sebenarnya mungkin berdomisilinya di Singapura tapi hari ini ada di kota Surabaya. Dia berkata, aku ndak ngira kok bisa ya, itu kok baru pertama kali itu kuat banget sampai gemetar. Saya di videonya, tante itu sampai seluruh badannya penuh pengurapan getar. Padahal dia tuh lagi sedang mau mendoakan orang. Tapi dia ketika saya bilang, angkat tangan yuk tante gitu, dia kepenuhan saudara. Dia ngomong ke beberapa relasi hamba-hamba Tuhan. Dia berkata, tidak nyangka masih ada hari ini yang demikian dahsyatnya di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, semua kedahsyatan itu adalah bagian dari dalam diri kita sebagai manifestasi roh yang Yesus minta. Roh Kudusnya yang di dalam kita ini kalau bermanifestasi itu dahsyat. Dahsyat. Bahkan saya pernah melintasi kota Tayu, Jawa Tengah ketika KKR, wah lawatan Tuhan hebat.
Saya meraih sebuah sapu tangan karena keringat. Waktu saya melap, saya merasa kok kreset-kreset, kayak kok saya punya keringat ini kok nggak jadi air, kok jadi sesuatu yang kesat. Dan waktu saya bentangkan sapu tangan saya, ternyata keringat itu berubah jadi emas. Dan waktu saya lihat kok berkilauan, nempel termatrai di sapu tangan, itu masih ada, ya. Masih ada di rumah kami dan masih utuh di sapu tangannya. Sayang Tuhan tidak memberinya besar bongkahannya karena keringatnya kecil. Kalau lumayan kan hari ini emas 1 juta, kalau dapat 2 kilo kan lumayan, ya. Berupa seperti materai yang disapu tangan sebesar kelingking masih ada. Nanti Ibu Angel tunjukkan di video, nanti Bapak Ibu akses video ini di tahun depan, saya tunjukkan di videonya, masih ada sapu tangannya. Sampai hari ini utuh seperti emas yang dituang di sapu tangan tuh termaterai dan nyatu di sapu tangannya. Tuhan masih membuat keajaiban itu ada di antara kita. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang pertanyaannya, untuk kita mengalahkan yang dari dunia ini, apa saja yang perlu kita kalahkan? Yang pertama, mari kita lihat sama-sama apa yang harus kita kalahkan. Ada 3 hal yang harus kita kalahkan untuk kita menjadi generasi lebih dari pemenang yang terbukti berbuah dan memuliakan Tuhan selagi hidup. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan mereka yang akan binasa, tetapi bagi yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Katakan kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan lenyapkan. Di manakah orang berhikmat? Di manakah ahli? Manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka oleh kebodohan pemberitaan Injil. Jadi kita ini bagi orang dunia adalah orang-orang bodoh. Harus kita sadari kodrati ini. Maka kita harus mengalahkan hikmat dunia. Jadi kalau anak-anak Tuhan tidak mengalahkan hikmat dunia, maka kita akan menjadi serupa dengan dunia. Tapi ketika kita sudah mengalahkan hikmat dunia, kita akan menjadi saksi yang biasa bagi nama Yesus. Kenapa? Karena suci berkata bahwa Tuhan akan melenyapkan semua hikmat orang-orang arif yang dari dunia ini. Bahkan hikmat ahli-ahli Taurat, yaitu orang-orang Kristen yang berkiblatnya hanya sebatas pengetahuan, bukan mendasari firman menjadi perbuatan. Ada banyak sekali di antara kita orang-orang Kristen ini kerjanya ribut aja. Ribut, berebut kebenaran. Seakan-akan ngerti banget kitab suci. Padahal usia kita ini rata-rata nggak ada yang nyampai 100. Tadi saya ngobrol Pak Freddy aja. Saya bilang dulu waktu mama saya meninggal, Pak Freddy datang sempat bawa 1 kardus jeruk. Beliau aja lupa. Bayangin, baru berapa tahun? Baru 7 tahun paling. 7-8 tahun, udah lupa. Bagaimana memahami firman yang begitu banyaknya, 66 kitab. Kok rasanya kekristenan ini kita yang paling. Nah, roh-roh agamawi seperti ini tidak boleh ada di dalam. Tuhan lebih mengasihi orang-orang yang hidupnya rendah hati. Ngomonglah seperlunya, bicaralah pengetahuan firman yang mendamaikan. Enggak usah berebut kebenaran Tuhan. Enggak ada seorang pun yang baik di muka bumi, kata Yesus. Kenapa? Di dalam hidup kita ini penuh dengan kekotoran, penuh dengan hal-hal yang kurang. Kita ini hidupnya masih di dunia, sewaktu-waktu kita jatuh, sewaktu-waktu bisa tergelincir, sewaktu-waktu bisa masuk dalam kebodohan. Pak Freddy itu contohnya, 7 dia buat jeruk, malah saya yang ingat. Karena itu saya mengasihi dia seperti mengasihi indahnya buah jeruk. Karena ini buah roh. Ketahuan dia. Memang orang kalau mau punya cucu itu ketawanya kenceng ya. Gantian kita yang tua sekarang. Kenapa saya tanya? Umur 60 kan? Belum. Kok belum udah mulai lupa-lupa? Ini pasti mau punya cucu. Langsung terbuka semua. Ternyata sudah nunggu cucu, sudah masuk di dalam kandungan udah 4 bulan. Selamat, kyumhi. Ya.
cucu yang luar biasa akan lahir di keluarga hambanya, Bapak Pendeta Freddy dengan istri. Duduk boleh jauh tapi hati kok karib kalau udah ngomong cucu. Kenapa? Sudah pegangan tangan beli perlengkapan cucu. Indahnya hidup ini. Amin. Itu hikmat yang dari surga. Itulah kekayaan anak-anak Tuhan. Kebahagiaan itu tidak ada di luar, kebahagiaan itu ada di dalam kita. Dimulai dari keluarga kita lebih dulu. Amin. Kita lihat dalam hidup berkeluarga, anak-anak kita banyak kekurangan, sering kali mendukakan kita dengan perbuatan mereka. Tapi ketika mereka mau memberi kita cucu, rasanya semua kekurangan anak-anak sudah terbayar lunas. Kenapa? Karena hidup ini harus berbuah, dilahirkan lagi. Yesus sama enggak? Sama enggak? Kita lihat contohnya. Yang pertama, ketika ahli-ahli Taurat orang Farisi ambil perempuan lagi berzina, lagi hubungan tubuh, mungkin lagi sesuatu yang melanggar firman yang terang-terangan sudah sering kali dibuat, tapi ini jadi celah, ditangkap perempuannya, ya, ditangkap, ditaruh, diseret, ditaruh di bawah kaki Yesus. Sayang di dalam kitab suci kita cuma menemukan perempuannya yang diseret, laki-lakinya bebas. Karena itu di dalam perzinahan kaum laki-laki biasanya melarikan diri, ya, yang dituding selalu kaum wanita. Padahal perzinahan selalu dosanya cewek, cowoknya dosa. Tapi dalam kitab suci yang dibawa perempuan. Memang dalam kehidupan ini kaum perempuan tertindas. Seperti bangsa Israel di Mesir makin tindas, makin banyak jumlah Israel. Demikianlah karena wanita tertindas, maka hari ini jumlah wanita di dunia makin banyak, melebihi kaum pria. Makanya seluruh kehidupan ini isinya sekarang bukan ke pria, kemana? Wanita. Toko sepatu isinya satu toko yang buat jual sepatu pria, 100 toko yang wanita. Salon barbershop milik kaum pria, isinya upil-upil. Di mall mewah, salon miliknya kaum wanita. Berbahagialah, Tuhan sudah bahagia tindasan buat kaum wanita. Amin. Kaum pria jeri lelah, banting tulang, keringetan, duitnya dipakai kaum wanita untuk ke salon. Happy ya, happy. Suami pakai sepatu setahun sampai mungkin 5 tahun, 10 tahun sampai keluar namanya mulut buaya. Wanita 1 tahun bisa ganti sepatu 12 kali. Ada yang 12 kali. Kita survei ini. Berapa kali? Paling sedikit saya rasa ada 5 kali. Kenapa? Diskon beli. Rasanya sana bagus, beli. Karena Tuhan itu punya keadilan, jadi jangan protes terlahir jadi wanita tertindas. Karena tertindas itu kasih karunia-Nya besar. Kaum pria itu nggak seenak kaum wanita. Karena pria merasa kok lebih enak jadi kaum wanita, maka di akhir zaman banyak pria juga wanita. Haleluya, sudah bagian hidup lah, tidak bisa diapa-apakan. Amin. Nah, ketika ditaruh di bawah kaki Yesus, ahli-ahli Taurat orang Farisi itu pengetahuannya, hikmat dunianya, hikmat yang namanya teologinya, langsung pakai kata, langsung Yesus itu terkunci. Ada tertulis kalau orang berzina harus dilempari batu, harus dimatikan roh perzinahan ini. Mati terkunci, saudara. Jadi kalau kita hidup di dalam hukum tertulis itu mematikan, terkunci, selesai. Ya. Penjina nggak boleh masuk rumah Tuhan, terkunci. Kamu selingkuh, sudah ceraikan saja, ya, terkunci. Ada tertulis lagi, karena berzina boleh diceraikan. Kita dikunci-kunci, saudara. Ya. Tapi ingatlah bahwa kunci Daud itu adanya pada Yesus. Dia bisa buka kunci. Semua kunci yang dibuat oleh hikmat dunia, Yesus punya kunci pembukanya. Karena dia jalan kebenaran dan hidup. Semua kunci kehidupan ada pada Yesus. Amin. Apa yang dibuat Yesus? Untuk membuka kunci-kunci teologi, untuk membuka kunci kesombongan rohani, dia kasih cermin. Katakan kiri kananmu, cermin. Makanya anak Tuhan harus rajin bercermin. Berbahagia kalau lihat suamimu suka bercermin, berbahagialah kalau banget di depan cermin. Kenapa? Karena itu gambaran orang bijaksana. Urusan satu tai lalat aja diurusi kok. Jangan sampai dalam hidup ini yang fisik kita amati aja ya, bibir doer kita urusi,
hati nggak pernah bercermin. Apa yang dikatakan Yesus? Kalau kamu merasa dirimu tidak pernah berbuat dosa, kamu boleh melempari wanita ini. Terkunci, terbuka lagi. Ya. Dibuka, dikunci Tuhan lagi. Bubar nggak? Bubar. Pemahaman inilah yang harus kita punya di dalam kekristenan ini. Hikmat roh. Untuk mengalahkan hikmat dunia. Karena kita ini, satu dengan yang lain, punya kelemahan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Karena itu kasih itu saling melengkapi, kasih itu memberi, kasih itu bertindaknya sopan. Kasih itu ada norma, ada etikanya. Maka Yesus berkata, akulah pintu. Jadi kehormatan itu akan membawa seseorang memiliki penghargaan Tuhan dan penghargaan manusia di dalam hidupnya. Lihat akhir zaman. Pernah berpikir hari ini kita akan ibadah offline seperti ini? Kita dengar barusan vaksin booster kedua keluar buat lansia. Saya sebelum berangkat Surabaya 2 minggu lalu, saya sudah terima perintah bahwa lansia di RW sudah punya tiket peduli lindungi akan di vaksin booster kedua. Kalau ada vaksin booster kedua, itu tandanya apa? Pandemi COVID ini belum tuntas. Berarti kita ini harus jaga. Makanya kita di sana sini itu semuanya maskeran. Berhikmatlah di mana-mana, jangan mencobai Tuhan dengan kesombongan kecuali dikaruniakan. Saya diberi anugerah seperti itu, saya bisa merasa di dalam satu ruangan tuh ada roh maut apa enggak. Saya berani buka masker, karena apa? Karena saya tahu di sini steril. Kenapa? Saya udah uji dan saya tahu sensornya enggak bunyi. Kalau bunyi, saya mungkin akan pamit, Pak Freddy, kita doa berkat aja. Enggak jadi khotbah. Kenapa? Ada roh maut, ngapain coba sombong-sombongan? Enggak perlu. Ya. Karena di masa 3 tahun ini saya sudah melihat teman-teman saya kurang apa. Bisa bikin obat loh, bisa cencil tusuk jarum loh. COVID pertama dia bisa bikin ramuannya. Dia bisa lihat yang namanya feng shui, kekayaannya. Dia kalau datang ke hotel Jakarta, dia pilih hotel tuh kasurnya enak, makannya enak. Bahkan kalau untuk ketemu saya khusus, bro, iya, kamu belum pernah makan hotel mana Jakarta? Lu kenapa? Aku mau masuk hotel yang kamu belum pernah makan supaya kita sarapan pagi bersama, bro. Duitnya nggak seri. Istrinya cantik, anak-anaknya juga bagus, masih muda-muda. Rumahnya gede banget. Mobilnya banyak banget, depositonya banyak. Dan kalau datang selalu buat tangannya banyak banget. Tapi Tuhan izinkan sekejap plak, kena COVID. Dia telepon saya, dia berkata, bro doain aku. Saya pikir dia bercanda, saya marahi malah. Dia bilang, oh jangan canda lo, hari gini kok canda gini. Sungguhan lo. Ya. Jadi saya doakan dia untuk terima Yesus. Karena 7 tahun dia mengalami masa-masa ikut Tuhan. Kemudian ketika mengalami pencobaan, dia mengalami sesuatu, dia pahit terhadap hidup hamba-hamba Tuhan. Dan dia berkata, di muka bumi, bahkan di bangsa ini, cuma kamu seorang yang masih aku percaya sebagai hamba Tuhan yang hidupnya benar. Saya doakan dia terima Yesus. Sesudah itu, seminggu kemudian, dia telepon lagi, dia berkata, bro, mungkin aku akan lewat. Doakan aku sekali lagi. Saya doakan pematraian untuk dia kembali benar termatai, kembali ke sorga. Dan meninggal, saudara. Ninggalin warisan. Saya tahu detail warisannya. Kenapa? Sebulan sebelum meninggal datang ke Jakarta ngajak saya makan siang. Cerita kekayaannya. Saya sampai bengong. Ini teman kok cerita gini kayak mau pergi jauh aja. Dan sebulan kemudian ternyata meninggal dunia. Orang-orang hebat. Sementara ada orang-orang yang komorbid. Dulu mau mati, saya doakan hidup lagi. Ini satu rumpun suami istri udah lansia, kena COVID. Dan ketika kami berdoa, malah yang ini hidup sampai hari ini, panjang umur, saudara. Sementara yang gagah 40-an, meninggal. Jadi kita nggak bisa tentukan kehidupan. Hiduplah menurut hikmat roh. Jangan hidupmu kamu sandarkan dengan hikmat dunia. Hikmat dunia itu hanya memotivasi kita, menyemangati kita, kemudian memberi kita tuh impian-impian, desire-desire, mimpi siang bolong. Memberi kita suatu warna, contoh-contoh dengan yang kita bilang, wah. Kita terbuai. Kita beli sana sini, kita kumpulkan sana sini, kemudian ketika kita ngalami sesuatu nggak nolong kita. Baik itu dunia sekuler maupun dunia rohani, seperti itu hikmat dunianya. Tapi hikmat roh adalah hidup bergaul dengan Tuhan, jalan kemana-mana bersama Tuhan, nikmati anugerah Tuhan yang besar. Amin. Dengan demikian apa?
kita bisa melihat bahwa hidup kita ini disertai Tuhan dan lebih dari pemenang. Amin. Bagian yang kedua, mari kita buka sama-sama 2 Petrus 2 ayat 14 sampai yang ke-16. Bagian kedua yang harus kita kalahkan. 2 Petrus 2 ayat 14 ke-16, demikian firman Tuhan. Mata mereka penuh nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang yang terkutuk. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Sama-sama. Tetapi Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Sama-sama katakan amin. Yang harus kita kalahkan adalah nafsu manusia. Ada banyak anak-anak Tuhan belum pemberesan dengan diri sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan belum mengalahkan diri sendiri. Ada banyak anak-anak Tuhan belum berdamai dengan jiwanya sendiri. Makanya di mana-mana buat perkara dan jadi troublemaker di mana-mana. Kenapa? Karena nafsu manusianya belum dikuasai. Jadi ngumbar kata-kata negatif, nyebari fitnah, nambahi kata-kata negatif, akhirnya fitnahnya jatuh ke sana, akhirnya jadi gelombang absintus, sepertiga muka bumi ini mati. Oleh karena apa? Karena banyak orang-orang rohani tidak mengekang nafsu manusiawinya. Hancur dunia ini. Demikianlah kita sering menemukan di dalam pelayanan, banyak anak-anak Tuhan itu mengalami serangan sakit, mengalami serangan penyakit, keterpurukan, keluarga berantakan. Banyak terjadi di muka bumi ini. Kenapa? Oleh karena tidak bisa mengekang nafsu manusianya. Suatu kali di dalam kehidupan ini, ada orang mau konseling sama saya, Bapak Ibu. Konseling, suami istri, katanya sudah 1 tahun pisah ranjang. Ini berarti keluarga mengalami persoalan gergaji. Tempat tidurnya gergaji bagi dua, pisah ranjang. Ya, persoalan gergaji dibawa ke rumah Pak Johan. Dia datang ke rumah saya, kemudian bawa 1 anak, kepalanya botak. Ya, besarnya kira-kira lebih besar dari anak yang ada di rumah Tuhan ini. Coba saya lihat, Bu, anaknya lebih besar dari ini. Lebih besar, kepalanya botak. Nah, ini kira-kira mungkin umurnya 4 tahun ya, apa 3 tahun? Oh, belum 2 tahun. Itu anak kira-kira mungkin ada 6 tahun, 7 tahun. Lari ke rumah. Ya. Jadi begitu dia masuk ke rumah saya, ini anak lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Ya. Papa mamanya itu diam aja gitu loh. Saya ini sendiri saat itu. Lari. Masuk ke dalam rumah. Lari. Wah, heboh rumah saya. Jadi saya lihat anaknya, mereka lihat anaknya. Jadi tontonan sebentar. Lari sana, lari sini. Suami istri ini lihat saya. Lalu saya tanya, masalahnya apa? Ya. Istrinya mulai ngomong, suaminya mulai ngomong, berantem. Jadi anaknya si Otong ramai di rumah saya, lari sana, lari sini, papa mamanya berantem. Saya lihat orang seperti itu datang ke rumah saya bawa roh-roh gergaji, pisah ranjang, berantakan, si Otong liar bukan main, lari sana lari sini. Ya. Tiba-tiba saya merasakan kemarahan cambuk Yesus itu. Ya. Apa yang saya buat? Tiba-tiba kuasa urapan Tuhan turun. Saya cuma ngomong gini, kalau mau berantem seperti ini, silakan pergi. Saya pergi, tinggalkan, saya naik ke lantai 2 rumah saya. Saudara, konseling dengan hamba Tuhan model gini, hamba Tuhan lebih dari pemenang loh, saudara. Bisa menghancurkan roh-roh gergaji ini. Ngeri nggak? Silakan pergi kalau mau berantem. Otongnya kaget, saya marah. Ya saya boleh marah, rumah saya sendiri kok, masa direcoi, mana berantem di rumah saya. Suami istri kalau udah berantem, kucing sama anjing tuh kurang lebih. Kalau mau berantem, keluar. Saya naik ke atas. Saya duduk, saya sembahyang. Tuhan bilang gini,
sudah tepat. Bagus. Saya berpikir mereka akan pergi. Kalau saya bilang gitu ke saudara, saudara pergi nggak? Pergi nggak? Tapi nggak bisa pergi. Kenapa? Waktu mereka datang, saya gembok pintu pagar. Makanya saya bilang kuncinya ada pada Yesus. Amin. Karena mendengar suara Tuhan, begitu mereka masuk, saya kunci, saudara. Saya bilang sama Tuhan, jangan-jangan mereka pergi. Tuhan bilang nggak bisa pergi, terkunci nak. Oh iya, terkunci. Bagus. Anugerah Tuhan besar. Maka setelah sekian waktu Tuhan bilang turun, sudah reda nak. Jadi Tuhan tuh tahu kalau saudara berantem, udah reda tuh hamba Tuhan baru turun. Saya turun. Ya, ini kan nafsu manusia yang keluar kan, berantem, berebut kebenaran dan saling tuding. Kenapa? Ranjangnya udah digaji bagi dua, besar ranjang. Hamba Tuhan punya karunia untuk menjahit ulang ranjang yang terpisah ini. Ya. Maka saya turun, kemudian Otong itu diam, saudara. Mungkin lihat saya marah, dia kaget nih. Ada om yang galak begini ya, saudara. Dia di samping mamanya. Lalu saya bilang gini, sudah selesai berantemnya? Mereka lihat saya begini, saudara. Nah sekarang kalau sudah selesai, giliran saya yang ngomong. Coba sekarang, kamu istri, kamu suami, kamu pandang-pandangan. Mereka balik badan, tadi kan berantem, sekarang balik badan, karena duduknya nyamping, balik badan, pandang-pandangan. Lihat mata istrimu, lihat mata suamimu. Apakah tidak pernah ada cinta yang murni, cinta yang tulus, cinta mula-mula di sana? Coba lihat. Yang terjadi adalah istrinya, suaminya nangis, Otongnya ikut nangis di samping. Otongnya nangis. Saya cepat-cepat ngambil tisu, bagiin tisu, nangis sekeluarga. Ya. Lalu satu perintah Tuhan, sekarang kalau sudah sadar tobat, pelukan. Ya berpelukan. Otongnya ikut meluk, saudara. Jadi dalam hidup ini nafsu manusia itu menghancurkan tatanan keluarga bahagia. Ngerti tidak, saudara? Yang membuat kita berantakan berkeluarga, yang membuat anak-anak kita jadi pemberontak itu kenapa? Karena nafsu manusia kita yang mengatur keluarga, bukan roh Tuhan, bukan firman yang ngatur. Sesudah mereka selesai, saya nggak mau terlalu ribut di lingkungan, karena udah pulih. Saya berkata, sudah ya, pemberesan, saya tumpang tangan, doakan Otongnya juga. Ya, terima berkat pemulihan Tuhan, pulang. Pulih loh, saudara. Enak ya, 1 tahun pisah ranjang, ke rumah Pak Johan sebentar, dimarahi, langsung pulih. Ya. Hari ini saya nggak terima tamu yang pisah ranjang, kembali ke gembala sidang masing-masing. Jangan datang ke rumah Pak Johan. Hari ini saya Pak RW soalnya, ya tamunya banyak. Ya. Kembalilah ke gembala sidang masing-masing. Selesaikan dengan gembala sidang, supaya gembala sidang bisa lihat bagaimana rumah direcoki dengan Otong. Saya ngelihat semua itu keindahan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan pesankan bahwa ketika saudara serakah bicara nggak jauh dari mamon. Serakah bicara tentang ingin menang sendiri, roh egois. Saudara ingin diakui, selalu ingin jadi kepala di dalam rumah tangga, pengen lebih unggul diakui, lebih merasa punya Tuhan, suami istri berantem kebenaran. Ini namanya serakah. Nggak ada roh memberinya, nggak punya kasih. Akhirnya semua keserakahan ini di hadapan Tuhan statusnya sama dengan penyembahan berhala. Jadi kita harus sadar bahwa rumah tangga ketika tidak tertata dengan baik di hadapan Tuhan dan tidak jadi berkat bagi sesama, rumah tangga itu ada berhala di dalamnya. Dan berhala itu mesti diberesin, saudara. Dikatakan juga hidup tidak bermurah. Jadi kalau orang Kristen pelit, katakan kiri kananmu, janganlah kamu pelit. Karena orang Kristen pelit itu sejajar disamakan dengan orang serakah, saudara. Karena tidak pernah nabur, tidak pernah memberi, tidak melakukan yang seharusnya diperintahkan firman, akhirnya dia untuk diri dia sendiri, semua uangnya untuk kesenangan dia. Nanti di hari sakitnya dia akan menyadari terlambat untuk berbuat kemurahan dalam hidup. Jadi berbuat baiklah dalam hidup. Dan dikatakan seperti Biliam, nafsu manusia itu membuat orang mencuri kemuliaan Tuhan. Hindari hal-hal seperti ini, enggak baik. Kalahkan semua hal seperti ini. Dan bagian ketiga yang terakhir, Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Ini yang terakhir. Wahyu 21 ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal,
Tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Sama-sama, inilah kematian yang kedua. Apa yang harus kita kalahkan bagian ketiga? Adalah menghancurkan persekutuan setan-setan. Banyak kali kita tidak sadar kita hidupnya milik kerajaan sorga, tapi di pundak kita, di pikiran kita, di perkataan, di perbuatan kita, isinya semuanya buah setan. Ngumpat, bersungut-sungut, fitnah orang, mimi sesama, itu buah-buah setan yang keluar. Kalau yang dari Tuhan itu pendamai, yang dari Tuhan itu kata-kata nasihat, yang dari Tuhan itu kata-kata kemesraan, yang dari Tuhan itu kata-kata kasih. Suami istri isinya semuanya di rumahnya adalah taman Eden, bukan kebun binatang. Ya, katakan kiri kananmu, keluarga tidak boleh ada kebun binatang. Ya. Hanya ada taman Eden. Ya. Lihat Bu Angel, setelah menikah sama saya tambah cantik. Sampai orang di Surabaya ketika ketemu istri saya bilang gini, wow, istrinya Pak Johan Ciame mirip sama istrinya Presiden Korea Selatan. Bu Angel cepat-cepat buka Google, saya juga cepat-cepat buka. Mirip dari mananya? Rambutnya panjang mirip. Ternyata auranya seperti istri presiden. Kenapa? Karena kata-kata bahagia, kata-kata firman, kata-kata yang dari Tuhan itu membuat dia ngangkat harkat martabatnya. Kebahagiaan itu membuat kita keluar shiningnya. Katakan kiri kananmu, shining. Bahkan wanita-wanita Surabaya bilang gini, wah rambutnya Bu Angel bagus ya. Kok anaknya rewel rambutnya pendek? Kenapa tidak panjang? Mereka nggak tahu historinya. Putri kami, rambutnya dia potong, dia sumbangkan ke yayasan kanker untuk donasi tolong anak-anak yang kena penyakit kanker. Jadi rambutnya yang panjang sampai ke bawah pundak ini, sampai ke punggungnya ini, dia potong, dia sumbangkan. Saya bermegah loh punya putri seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun langkah di dalam kehidupan, kesadaran untuk mengasihi orang lain itu bisa ada. Dan ini kan persekutuannya adalah kerajaan sorga, karena perbuatannya yang dimuliakan Tuhan, dan ketika diceritakan, ini kan mahkotanya, dia sumbang untuk jadi berkat bagi sesama. Dan saya lebih bermegah lagi, kemarin saya di Surabaya, saya nggak bisa dampingi, dia pergi nyetir bawa mobil sendiri. Dia ke universitasnya di Trisakti bawa mobil sendiri. Saya tanya, sungguh kah Cek? Sungguh Papa, bisa. Kenapa? Karena dulu saya punya mobil Camry waktu mereka belajar. Waktu pertama kali masuk mall, itu mallnya ditabrak, saudara. Ya, begitu nih gong tembok mallnya, brak! Mobil saya matanya ya, sensornya hilang. Bonyok. Adik bungsunya bilang, Pak, Cece hebat Pak. Kenapa? Tembok mall disikat. Jadi waktu dia bawa mobil sendiri, saya, wah. Dan terakhir kemarin dia pergi lagi, saya ada di rumah, Tuhan bilang, biarkan dia pergi sendiri, biarkan mandiri. Jadi dia pergi, tiba-tiba saudara, dia mau jemput adiknya, Ricci yang nomor 2 di Plaza Indonesia, sampai Monas, belok ada motor nyelip, ya, nyelip dan ngebeset dia saudara. Dia turun dengan santai, kenapa? Karena saya pernah memberi mereka contoh keteladanan hidup. Dulu kan saya pernah ngalami masalah ini, saya pernah cerita kan di kota Bandung, ketika saya bawa mobil Pajero, saya bagong putih saya, tiba-tiba motor nyat masuk, jatuh ke bawah, ya, hilang nggak kelihatan orangnya, kemungkinan besar masuk ke kolong mobil, dan tiba-tiba itu dekat terminal, wih berapa ratus orang datang ngelilingi, wah saudara, tegang, mana mobil kita putih, plat B lagi, dan ada orang di bawah kolong mobil. Lalu saya bilang sama keluarga, semua doa, sembahyang. Papa turun, saya buka pintu, saya turun, saya begitu nyelongo, orangnya cengengesan di bawah, motornya terbaring, orangnya cengengesan. Saya tanya, kamu udah apa-apa? Enggak apa-apa Om. Maaf ya Om, maaf Om. Sungguh kamu enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Yakin kamu enggak apa? Enggak apa. Sudah kamu nyingkir sana. Begitu dia nyingkir, ini kan rombongan semua, lihat kerumunan massa. Saya langsung bilang, bubar, semua bubar. Bubar saudara. Saya balik masuk ke mobil, dengkul saya lemas. Saya yakin anak saya ketika diserempet gitu, terus ada polisi, dia turun saudara, ngikuti jejak bapaknya, turun dengan santai. Lalu dia cerita ke kami, langsung dilihat, kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa, sungguh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya sudah, dia pergi. Buah jatuh nggak jauh dari pohon.
Entah siapa nanti suaminya bahagianya sudah dapat yang sudah matang seperti ini. Amin. Anak-anak Tuhan jangan daftar, karena dia mau jadi hakim. Nanti kamu susah sendiri kalau jadi mantu Pak Johan. Bukan ke Pak Johannya, di jalan masa depannya. Orang besar akan bersanding dengan orang besar. Kenapa? Raja Wali pasti sandingannya Raja Wali. Nggak mungkin bebek, kwek, ya. Karena itu lebih dari pemenang. Itu orang dreams yang besar. Orang lebih dari pemenang tuh melihat apa yang Tuhan lihat. Orang lebih dari pemenang tuh dia melihat jauh ke depan. Dia nggak pusingkan dengan hal-hal yang buruk. Bahkan segala fitnahan di dalam hidupnya, seperti Yesus difitnah, dia nggak pusing. Kenapa? Dia punya misi menyelesaikan amanat agung Yesus. Dia punya misi menyelesaikan pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Dia fokus untuk melakukan hal-hal yang mulia. Dia tidak akan biarkan dirinya satu bagian kecil apapun membuat dia lelah, terhenti dari perjalanan yang memuliakan Tuhan ini. Itu orang-orang besar dari Tuhan. Amin. Dan saya encourage anak-anak saya. Semalam saya jemput si bungsu. Pulang kira-kira jam 11 malam, mentoring 15 mahasiswa hukum. Ya. Lalu saya tanya, kamu udah makan nak? Sudah, tadi anak-anak yang tak mentoring beli makan. Makan apa? Mie campur nasi goreng, Pak. Saya bilang memang ginilah nasib hukum kita. Mie dicampur nasi goreng. Oh jangan gitu, Pak. Kenapa? Ini anak-anak dari berbagai kota loh, Pak. Ngekos. Kasihan mereka. Lalu saya puji dia. Saya berkata, wih, ini 15 mahasiswa-mahasiswi mesti enak dapat di mentoring anak papa yang baik hati begini. Oh nanti dulu, Pak. Minggu depan seret kasih kuesioner. Nggak bisa seret marah-marahi. Saya langsung bilang ini, kamu bisa marahi orang. Papa belum tahu aja. Loh kamu aja masih papa marahin. Bilang gitu. Ya ngakak-ngakak lain dong, Pak. Papa kan bimbing saya supaya makin kuat dewasa. Kalau saya ini kan di luar sudah siap terbang. Lihat, lebih dari pemenang. Itu harus menjadi aliran terus turun-temurun ke generasi anak cucu kita. Turun-temurun dari gereja mula-mula ke gereja-gereja akhir zaman. Ini harus dialirkan turun-temurun. Amin. Orang-orang besar berdirinya tegap. Ya. Terus Pak yang loyo gini gimana? Harus ditegakkan. Ya. Dan di meja makan jangan malu-malukan Tuhan. Sering kali anak-anak Tuhan di meja makan malu-malu kucing. Begitu orang lengah habis semua. Ya. Katakan kiri kananmu, jangan ada dusta di antara kita. Mari kita bangkit berdiri. Pak Freddy mau pulang melihat anak mantu. Ya, saya juga ada kerjaan. Lain kali kita sambung di tahun depan. Amin. Orang-orang besar Tuhan, haleluya. Itu kan, baru sedikit yang haleluya. Sebagian besar masih mikir ayam goreng nih, jangan-jangan. Ya. Orang-orang besar Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Orang-orang besar Tuhan. Semangat saudara. Ya, ini waktunya untuk melemaskan semua yang lemas, untuk menang meraih mukjizat. Orang-orang besar Tuhan. Yang mau terima cucu. Saya membayangkan hari itu akan tiba di dalam hidup saya, bukan hanya di keluarga Bapak Pendeta Freddy, karena mungkin hitungan 5 jari, 10 jari, mungkin saya juga akan masa ke situ, karena anak-anak kami Maret April ini akan wisuda S1-nya. Tahun depan yang bungsu selesai hukumnya juga. Kita ini udah masuk golongan setengah abad ke depan. Tapi lihat saya masih bisa bergerak lintas kota, lintas pulau dan bangsa. 2023 hamba-hamba Tuhan berbagai bangsa sudah janjian ketemu saya di kota Surabaya. Tahun terhilang dari hidup saya oleh karena proses Ayub. Saya mengalami kehilangan sahabat, semua teman. Tuhan pulihkan saya dan memberi Bu Angel masuk di dalam hidup saya. Dan Tuhan kembalikan kemuliaannya. Bapak Ibu, percayalah, Tuhan tidak pernah gagal. Semua yang terjadi di dalam hidup kita pasti ada maksud rencana Tuhan yang besar. Amin. Angkat tanganmu sama-sama. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami. Saya kembalikan. Bagiku sungguh indah. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh kata sungguh besar.
dong, siapa yang lebih dari pemenang? Siapa yang percaya yang lebih dari pemenang? Amin, amin. Mari kita satukan hati dalam doa syafaat. Haleluya, haleluya. Kami menghormati akan hadirat-Mu di tengah-tengah kami pada pagi ini Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian daripada umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih juga kami percaya Engkau sudah berbicara melalui hamba-Mu pada pagi ini Tuhan. Bahwa kami adalah umat pemenang. Lebih daripada pemenang Tuhan. Dan kami percaya bahwa pengurapan yang Kau berikan pada pagi ini itu yang memampukan setiap kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran akan firman-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami boleh menjadi berkat. Dimana kami berada kami boleh menjadi terang Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Kami berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biar Tuhan terus berbicara kepada hamba-Mu. Kemanapun hamba-Mu pergi, Tuhan berbicara untuk apa yang harus disampaikan Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan penglihatan Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu, Roh yang gagah perkasa itu terus memenuhi hamba-Mu ini Tuhan. Kau yang berjalan di depannya, di dalam pelayanannya Tuhan yang memimpin, di dalam keluarganya Tuhan yang memimpin, bahkan anak-anaknya semuanya boleh berhasil Tuhan Yesus menjadi generasi Yeremia Tuhan Yesus. Terima kasih, kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Bapak kami berdoa juga buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Kami berdoa buat wakilnya, gembala cabang, gembala ranting Tuhan. Tuhan berikan mereka kesatuan unity Tuhan di dalam menjalankan visi misi yang Engkau berikan Tuhan, khususnya untuk Pentakosta yang ketiga Tuhan. Kalau Engkau percayakan gembala kami untuk memimpin kegerakan Pentakosta yang ketiga Tuhan, berikan kemampuan kepada gembala kami untuk membawa api-Mu Tuhan dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Pakai pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan untuk mempersiapkan satu umat yang kudus, umat yang layak, umat yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu bahwa kedatangan-Mu sudah sangat singkat Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Tuhan, genapi rencana-Mu atas bangsa kami. Genapi firman-Mu atas bangsa kami Tuhan. Biar nubuatan-nubuatan daripada nabi-nabi-Mu digenapi hari-hari ini. Kami percaya kami akan melihat Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan Tuhan, baik ekonomi, sosial, politik, dan budaya Tuhan. Dan kami tidak izinkan setiap kuasa-kuasa kegelapan ada atas bangsa kami. Roh adu domba, roh pemecah belah, roh agamawi, kami mau patahkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap pemimpin-pemimpin daripada bangsa ini yang sudah Engkau pilih, Engkau tetapkan Tuhan. Biar melalui mereka Indonesia terus mengalami aman, damai, sentosa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau pada pagi ini Tuhan. Baik song leader, singer, pemain musik, pemandu overhead, guru-guru sekolah minggu, para pendoa syafaat. Tuhan pakai mereka lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau, untuk mengasihi Engkau Tuhan. Engkau mengasihi Raja segala Raja Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap persembahan yang sudah dijalankan pada pagi ini. Baik itu persembahan ucapan syukur, baik itu persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberikan. Sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari saudara terkasih dalam Kristus, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Berkat dan anugerah, kasih, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan yang hidup dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.